Pada awal 1990-an, industri game rumahan sebenarnya tidak berada dalam kondisi yang benar-benar tenang, meskipun dari luar tampak stabil dan mapan. Nintendo memang masih memimpin pasar melalui Super Famicom, dengan sistem lisensi ketat dan kontrol penuh atas siapa yang boleh membuat game dan bagaimana game itu dijual. Namun untuk pertama kalinya, dominasi ini mulai merasakan tekanan yang nyata. Di saat yang sama, Sega muncul sebagai pesaing serius dengan pendekatan yang sangat berbeda. Mereka membawa identitas yang lebih agresif, pemasaran yang lebih dewasa, dan filosofi desain yang secara sengaja menantang citra ramah keluarga milik Nintendo. Inilah momen ketika konsol wars generasi awal benar-benar dimulai, bukan sebagai persaingan kecil, tetapi sebagai benturan dua cara pandang yang bertolak belakang tentang masa depan game. Dalam kondisi seperti ini, industri tidak lagi berada dalam situasi yang tenang dan seimbang. Keunggulan lama masih bekerja dan masih menghasilkan keuntungan, tetapi tidak lagi cukup untuk menjamin kelangsungan jangka panjang. Setiap pemain mulai saling menguji batas satu sama lain. Nintendo memilih bertahan pada struktur yang telah terbukti berhasil, mempertahankan kartrid, kontrol ketat, dan sistem tertutup. Bagi pemimpin pasar, ini adalah pilihan yang masuk akal. Namun tekanan dari luar terus meningkat, dan tanpa disadari, ruang untuk bereksperimen dan berubah mulai menyempit. Di luar pertarungan langsung antara Nintendo dan Sega, Sony berada di posisi yang unik. Mereka bukan pemain utama industri game, tetapi sebuah perusahaan elektronik besar dengan teknologi yang justru sangat relevan. Dan dalam sistem yang sedang tertekan, ide perubahan besar seringkali datang bukan dari pusat kekuasaan, melainkan dari luar lingkaran utama. Dalam banyak industri, perubahan besar hampir selalu diawali oleh pergeseran teknologi yang terlihat kecil di awal. Dalam dunia game, awal 1990-an, pemicu itu adalah CD-ROM, sebuah medium penyimpanan dengan kapasitas jauh lebih besar, biaya produksi lebih murah, serta kemampuan audio dan visual yang tidak mungkin dicapai oleh kartrid. Bagi Nintendo, kartrid adalah fondasi kekuatan mereka. Kartrid cepat diakses, relatif aman dari pembajakan, dan memungkinkan kontrol penuh atas distribusi game. Sistem ini telah bekerja dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Namun bagi Sony, CD-ROM bukan sekedar alternatif, melainkan arah masa depan media digital yang sulit dihindari. Dari perbedaan cara pandang inilah kolaborasi Nintendo dan Sony terbentuk. PlayStation dirancang sebagai add-on CD-ROM untuk Super Famicom, sebuah solusi perantara yang tidak dimaksudkan untuk mengganggu keseimbangan industri, melainkan untuk memperpanjang umur sistem yang sudah ada. Di atas kertas, kerjasama ini tampak ideal. Ia menggabungkan stabilitas sistem lama dengan potensi teknologi baru. Namun sejarah menunjukkan bahwa perubahan yang setengah-setengah seringkali menyimpan masalah tersembunyi yang lebih berbahaya dibanding perubahan besar yang dilakukan secara terbuka. Konflik utama dalam kisah ini tidak berakar pada keterbatasan teknologi, melainkan pada persoalan kendali. Dalam industri berbasis platform, siapa yang menguasai format berarti siapa yang menentukan arah masa depan. Seiring waktu, Nintendo mulai menyadari bahwa perjanjian CD-ROM memberi Sony pengaruh besar atas lisensi dan distribusi. Artinya, Nintendo tidak lagi sepenuhnya memegang kendali atas siapa yang boleh masuk ke ekosistem mereka, siapa yang menentukan aturan, dan bagaimana keuntungan dibagi. Bagi perusahaan yang telah lama memimpin pasar, kehilangan kendali bukan sekedar risiko bisnis. Ia adalah ancaman terhadap seluruh sistem yang selama ini menjadi sumber kekuatan utama. Ketakutan semacam ini jarang diselesaikan lewat diskusi terbuka. Ia tumbuh secara diam-diam, hingga akhirnya mendorong keputusan sepihak. Nintendo tidak menolak CD-ROM karena mereka tidak mampu menggunakannya. Mereka menolaknya karena teknologi itu berpotensi melemahkan otoritas yang telah mereka bangun dengan disiplin selama bertahun-tahun. E3 tahun 1991 menjadi momen ketika ketegangan yang sebelumnya tersembunyi berubah menjadi peristiwa terbuka. Sony hadir dengan keyakinan bahwa kerjasama telah final dan akan diumumkan secara resmi kepada publik. Namun pada hari berikutnya, Nintendo justru mengumumkan kemitraan dengan Philips. Keputusan ini bukan sekedar pembatalan kerjasama, melainkan sebuah pengkhianatan publik yang dilakukan di hadapan seluruh industri global, tanpa transisi, tanpa penjelasan, dan tanpa upaya menjaga hubungan jangka panjang. Dalam banyak kisah korporasi, peristiwa seperti ini biasanya menjadi akhir dari sebuah proyek. Namun dalam sudut pandang evolusi,
kejadian traumatis seringkali justru membuka jalur adaptasi baru yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan. Setelah peristiwa pengkhianatan itu, Sony berada di persimpangan besar di mana mereka harus memilih antara mundur dari industri game, atau melanjutkan jalan mereka sendiri dengan risiko yang sangat tinggi. Pilihan yang diambil adalah yang paling berbahaya namun sekaligus paling menentukan masa depan mereka. Sony menghentikan posisinya sebagai mitra dan mulai membangun sistem yang benar-benar independen. PlayStation tidak lagi dirancang sebagai pelengkap untuk konsol lain, melainkan sebagai platform penuh yang berdiri sendiri tanpa bergantung pada struktur lama yang selama ini mengikat mereka pada aturan orang lain. Momen itu menjadi sangat dramatis ketika Sony muncul di panggung E3 tahun 1995 dengan cara yang begitu sederhana namun penuh dampak. Ketika pesaing besar mereka, Sega, sudah mengumumkan bahwa Sega Saturn akan dijual seharga $399, seorang eksekutif Sony naik ke podium dan hanya mengucapkan satu kata saja, $299. Suasana ruangan langsung berubah, tepuk tangan dan sorak-sorai pecah, karena semua orang di sana langsung paham apa artinya angka itu. $299 adalah harga yang lebih murah daripada pesaingnya, membuat PlayStation tidak hanya terlihat lebih menarik, tetapi juga lebih mudah dijangkau oleh konsumen daripada konsol lainnya. Momen itu bukan hanya menghadirkan kejutan, tetapi juga menjadi titik awal bagaimana nama PlayStation mulai terdengar kuat dan dihitung serius di seluruh industri game. Keputusan ini tidak lahir dari ambisi untuk langsung menguasai pasar, tetapi dari kebutuhan untuk melepaskan diri dari ketergantungan yang telah terbukti rapuh. Dari sinilah filosofi PlayStation mulai terbentuk, sebagai sistem yang tidak ingin dikendalikan oleh pihak lain, sebagai entitas yang hadir dengan keberanian dan strategi yang tidak terduga oleh pesaing lama. Keunggulan PlayStation tidak terletak semata pada kekuatan teknisnya, melainkan pada kemampuannya mengubah kondisi lingkungan industri. CD-ROM menurunkan biaya produksi, mempermudah distribusi, dan membuka pintu bagi lebih banyak developer untuk masuk tanpa hambatan besar. Perubahan ini secara perlahan menggeser arah industri. Developer mulai berpindah bukan karena loyalitas merek, tetapi karena efisiensi, fleksibilitas, dan kebebasan kreatif yang lebih besar. Tanpa konfrontasi langsung, PlayStation secara efektif mengubah aturan permainan, menciptakan kondisi baru di mana sistem lama mulai terasa kaku dan terbatas. Keberhasilan PlayStation tidak hanya mengangkat Sony ke puncak, tetapi juga memperlihatkan secara jelas retakan yang selama ini tersembunyi di tubuh para pemimpin lama industri game. Nintendo, yang selama bertahun-tahun memegang kendali penuh atas pasar, mulai kehilangan momentum pada era Nintendo 64. Konsol ini memang kuat secara teknis, tetapi perilisannya yang molor membuat banyak developer dan pemain kehilangan kesabaran. Ketika Nintendo 64 akhirnya hadir, dunia industri sudah bergerak lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Keputusan Nintendo untuk tetap bertahan pada kartrid menjadi semakin terasa sebagai beban. Kartrid mahal diproduksi, kapasitasnya terbatas, dan menyulitkan developer untuk membuat game dengan skala besar, suara penuh, dan konten sinematik yang mulai menjadi standar baru. Banyak studio pihak ketiga memilih berpaling ke PlayStation, bukan karena benci Nintendo, tetapi karena ingin bertahan hidup di lingkungan yang sudah berubah. Sementara itu, kondisi Sega justru lebih buruk. Setelah serangkaian keputusan yang saling bertabrakan, konflik internal antara Sega Jepang dan Sega Amerika membuat arah perusahaan tidak pernah benar-benar jelas. Konsol mereka datang terlalu cepat, terlalu mahal, dan tanpa dukungan developer yang solid. Alih-alih bangkit, Sega terus kehilangan pijakan di setiap generasi. Pada akhirnya, tekanan yang terus menumpuk membuat Sega mengambil keputusan yang tak terbayangkan beberapa tahun sebelumnya. Mereka menyerah sebagai pembuat konsol dan memilih keluar dari perang yang pernah mereka mulai. Sega tidak kalah karena kurang ide, tetapi karena terlalu terpecah untuk beradaptasi secara konsisten. Pada titik inilah sejarah industri game memperlihatkan pola yang sama berulang kali, bahwa perubahan besar jarang dimenangkan oleh mereka yang paling lama berkuasa, melainkan oleh mereka yang paling cepat membaca arah zaman dan berani melepaskan cara lama. PlayStation tidak lahir dari rencana sempurna, tetapi dari kegagalan, ketakutan, dan keputusan berani di saat industri sedang berubah, dan justru dari sanalah wajah industri game modern akhirnya terbentuk.